Ibu saudara-saudari yang tengah merayakan Paskah kebangkitan Yesus Tuhan. Perayaan Paskah selalu membawa sukacita iman, membawa kegembiraan besar bagi para murid, para pengikut Kristus, dan kita umat yang mengimani Yesus. Seluruh misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dilukiskan dengan sangat menarik dalam bacaan-bacaan suci tadi. Kisah para rasul menggambarkan keberanian Petrus dan para murid Yesus yang memberikan kesaksian iman tentang kebangkitan Yesus. Rasul Petrus bersaksi, "Kamilah saksi segala perbuatan Yesus di Nazaret, di daerah Yudea dan Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung di kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dalam kuasa Allah ia menampakkan diri, bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kami, saksi-saksi yang terpilih oleh Allah. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Itulah kesaksian iman Petrus yang mengantar para pengikut Kristus untuk bersyukur dalam iman dan bergembira atas peristiwa Paskah itu. Paskah kebangkitan Yesus sesungguhnya menggambarkan kemenangannya atas orang-orang yang menolak, memusuh, dan membunuhnya. Kemenangan cinta kasih Allah atas dendam dan kebencian manusia. Kemenangan ketaatan Yesus pada kehendak Allah Bapanya. Penginjil Yohanes melukiskan peristiwa kebangkitan Yesus. Awalnya diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa wanita yang melihat kubur kosong. Maria Magdalena menyampaikan peristiwa itu kepada Simon Petrus dan Yohanes. "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan Yohanes pun berlari-lari ke kubur Yesus. Mereka melihat pintu makam terbuka dan makam Yesus kosong. Namun kain pembungkus jenazah Yesus ada di sana. Kain kafan ada di tanah, sedangkan kain peluh untuk kepala Yesus sudah tergulung ada di samping. Fakta dalam kubur ini menunjukkan bahwa jenazah Yesus tidak dicuri orang. Posisi kain-kain itu yang begitu rapi menunjukkan bahwa Yesus seperti hanya tidur dan kemudian bangkit berdiri dan menata kain yang membungkus tubuhnya. Kalau dicuri orang, jenazah dan kain kafan dan kain penutup kepala tentu hilang semuanya, atau posisinya tidak teratur. Mana ada pencuri yang buru-buru harus lipat itu kain-kain secara rapi.
Ini fakta di dalam kubur Yesus. Apa arti semua fakta dalam kubur kosong itu? Fakta itu mau membenarkan pernyataan akhir Injil tadi. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Selama itu para murid belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Kubur kosong dengan pakaian yang tertata rapi adalah alat bukti bahwa Ia, Yesus, sungguh bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah Injil Yohanes ini mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dapat kita terima dengan iman dan dimengerti dengan akal budi yang sehat. Kebangkitan Yesus tidak sama dengan kebangkitan Lazarus yang hadir kembali secara fisik manusia biasa. Kebangkitan Yesus menyatakan kuasanya sebagai Allah yang hadir dalam roh bagi kita. Dengan kebangkitannya, kuasa Allah hadir dalam diri Yesus, namun Ia hadir dalam roh di tengah kita. Sebelum wafatnya, Yesus hadir secara fisik tubuh manusia biasa. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya, Ia hadir dalam roh, dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus yang bangkit dapat hadir di mana-mana. Awalnya Dia hadir dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia hadir dan menampakkan diri di tengah para rasul-Nya. Setelah peristiwa kebangkitannya, Yesus juga hadir dalam roh di tengah-tengah kita. Yesus hadir dalam roh dalam keluarga kita, dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mengimaninya. Maka benarlah sabda Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tengah merayakan Paskah, kebangkitan Yesus memberikan berkat yang luar biasa besar bagi orang yang percaya kepadanya dan kita yang mengimaninya. Berkat dan rahmat yang kita terima dari peristiwa Paskah kebangkitan adalah: pertama, hidup kekal. Orang yang beriman pada Yesus Tuhan tidak akan tinggal dalam maut, tetapi akan dibangkitkan pula untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Tuhannya. Kedua, kita akan menerima hidup yang baru. Kebangkitannya membuat kita menjadi manusia baru, baru dalam cara beriman, baru dalam pengharapan akan Allah, baru dalam perwujudan cinta kasih, baru dalam memberikan kesaksian iman. Kebangkitan Yesus juga memberikan rahmat dan berkat bagi kita, bahwa kita dapat hidup dalam pengharapan iman dan dalam perlindungan Allah. Marilah kita bangkit bersama Kristus. Setelah peristiwa Paskah ini, kiranya kita lebih semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian kita, lebih terlibat aktif
dalam kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang sifatnya bela rasa, menolong dan membantu sesama dengan semangat cinta kasih. Hiduplah dalam terang Kristus, jadilah saksi iman yang militan. Selamat merayakan Pesta Paskah.